Bab 049. Apa bagi Mas Sanum hanya mencari kesempurnaan dan memilih pergi melihat kesalahan yang pernah kamu lakukan? Sanum harus berapa kali bilang kalau gak akan pergi? Tanyanya sesenggukan. Apalagi yang harus Sanum bilang biar Mas yakin? Sanum gak maksa buat Mas menceritakan masa lalu Mas. Tapi seenggaknya tolong jangan raguin Sanum dan seolah Mas siap melepas Sanum. Sanum capek kalau berusaha dan berjuang sendiri. Apa Mas gak bisa menghargai perasaan dan keinginan Sanum untuk mempertahankan pernikahan kita? Dari awal Sanum bilang kan kalau Sanum gak mau perceraian. Mas juga gak tahu rasanya Sanum ingin mendengar Mas bilang suka dan sayang Sanum. Sanum kadang berpikir jika Mbak Elis bilang benar. Sanum cuman pelarian kamu untuk menghindari pernikahan dengan Mbak Elis, ucapnya sesak. Bulir air mata berlomba jatuh ke pipinya. Gaza tercekat. Tangannya terulur mengusap lembut pipi Sanum, tapi ditepis. Perasaan Gaza sakit ditolak seperti itu. Mas tahu. Mas yang narik Sanum ke pernikahan ini dan ancam waktu itu. Sanum menerima dan melihat semua ini dari hikmah terbaik Tuhan. Sanum membuka hati dan membiarkan perasaan itu mengalir, lalu ketika Sanum jatuh cinta kepada kamu, Mas Gaza seperti ini pada Sanum. Kenapa Sanum merasa dipermainkan di sini? Seolah Mas hanya butuh Sanum untuk kepentingan Mas sendiri walaupun benar itu nyatanya. Pernikahan itu juga menerima kekurangan dan masa lalu pasangan Mas. Di sana ujiannya. Tapi Mas meragukan Sanum. Jika pada akhirnya Mas akan melakukan ini seharusnya jangan tarik Sanum ke dalam pernikahan ini. Dengan begitu kita gak akan saling mengenal dan Sanum tidak akan sesayang ini sama kamu. Sanum tersenyum getir karena Gaza diam saja. Dia bangkit dari duduknya dan melangkah pergi keluar kamar. Oh iya, Sanum mau bilang biar Mas tidak salah paham. Di ambang pintu Sanum menahan langkahnya tanpa berbalik badan. Di mall saat makan di Solaria, Sanum ketemu Din. Gaza menoleh dan berdiri. 53. Din nyatain perasaannya pada Sanum. Tubuh Gaza menematung. Mas gak perlu khawatir. Kamu gak sengaja ketemu dan Sanum terang-terangan bilang kalau Sanum suka orang lain. Tapi Din cukup keras kepala ingin tetap berjuang jalur langit. Ada banyak yang kode Sanum, termasuk teman kamu. Tapi yang Sanum mau ya kamu, jodoh yang udah Allah siapkan untuk Sanum. Sanum bilang gini karena Sanum gak mau nutupin apapun dari Mas Gaza. Sanum harap setidaknya Mas juga bisa seperti ini, terbuka untuk semuanya sama Sanum. Gak seperti sekarang, menutupi banyak hal. Gaza tertampar dengan pernyataan itu, Sanum benar, cewek itu selalu mengatakan hal sekecil apapun padanya. Cowok yang memberinya hadiah, siapa yang chat dia. Bahkan kesehariannya Sanum ceritakan. Namun dia, tidak ada yang dia ceritakan pada Sanum. Sanum berharap tahu semuanya dari kamu Mas. Bukan dari Mbak Elis atau Pak Fian. Jangan bangun sekat di antara kita, lanjutnya tercekat. Sanum butuh waktu sendiri. Jangan ganggu Sanum dulu, izinnya. Sanum beranjak ke walk-in closet mengambil hijab dan cadarnya. Gaza mengikuti langkah Sanum. Mau kemana? Sanum hanya mampir ke masjid dekat sini. Gue antar. Sanum mau sendiri. Gue khawatir. Boleh ya kasih Sanum waktu sendiri untuk nenangin diri. Sanum hanya sedikit emosional, setelah ini Sanum akan berusaha terlihat baik-baik aja. Kenapa? Apa maksud kamu? Kenapa lo harus berusaha terlihat baik-baik aja? Karena itu kekuatan Sanum.
Meyakinkan diri Sanum bahwa semuanya akan baik-baik aja dan menganggap Sanum adalah seseorang yang mas harapan. Tatapan Gaza berubah sendu. Lo semarah itu? Sanum tidak marah. Sanum memejamkan matanya, dia mengusap sebulir air mata yang kembali jatuh. Hanya meluapkan apa yang Sanum pikirkan dan rasakan, lanjutnya. Dia memakai cadarnya dan beranjak keluar kamar. Melangkah pergi keluar dari apartemen dan meninggalkan Gaza yang sibuk dengan perang dalam pikirannya. 54. Seorang pria yang bersandar dengan dua tangan yang menyelip di dalam saku celana, memperhatikan kepergian Sanum yang berjalan terburu menuju lift seraya mengusap air mata. Dia memperhatikan dengan helaan napas. Sepertinya cewek itu tidak menyadari keberadaannya yang baru tiba di depan apartemen mereka. Pintu yang kemudian dibuka dari dalam membuatnya mengalihkan perhatian. Gaza dengan wajah kusutnya. Pak Fian. Saya melihat Nona Sanum menangis. Fian menunjuk ke arah perginya Sanum dengan dagu. Bertengkar. Dia marah karena sikap saya. Saya gak terbuka dan bilang akan lepasin dia. Fian mengangguk. Wajar saja dia meledak. Nona Sanum pasti capek dengan sikap kamu ini. Fian menghela napas. Sejujurnya saya juga heran, kamu sudah saya bilang masih mau memilih melepas Nona. Gaza. Perempuan sebaik itu kamu lepasin. Saya benar-benar tidak habis pikir. Saya bahkan juga berulang kali bilang tapi tidak kamu dengarkan. Lalu bagaimana dengan Nona ya? Dia mencoba bertahan dan memahami kamu, tapi kamu malah seperti ini. Ingat, sesayang apapun Nona sama kamu. Kalau kamu masih seperti ini, bersiap saja dia akan nyerah dan pergi. Tanpa kamu lepas duluan dia akan memilih cari yang lain. Lagi pula jangan lupa kamu yang memaksa pernikahan itu Gaza. Tekan ego dan gengsi kamu, jangan buat Nona merasa seolah dia hanya pelarian yang kamu butuhkan. Gaza tercekat. Kata Fian mirip dengan yang Sanum bilang tadi. Begini saja, saya akan bantu kamu melepas Nona. Apa maksud Anda? Tanyanya tak suka. Fian mengernyit. Bukannya ini yang kamu mau. Biar saya dekatkan Nona dengan ponakan saya saja. Ia merogoh ponselnya. Kamu menyia-nyiakan perempuan yang mau menikah dengan kamu padahal dia masih sekolah. Mana dapat yang model kayak kamu? Nona Sanum malang sekali. Tidak, sela Gaza cepat. Dia istri saya. Bukannya ini yang kamu inginkan. Saya sayang dia. Lantas kejar dia Gaza. Bagaimana jika ada yang naksir istri kamu di luar sana? Kaki Gaza berlari cepat mengejar Sanum menuju lift. Fian tersenyum simpul dan menyimpan kembali ponselnya. Harus ditampar sama kata-kata dulu baru paham, herannya. Semoga saja setelah ini sadar. Fian berbalik badan dan melangkah pergi. Saya jadi rindu masa remaja, kekehnya kemudian. Sanum sudah sampai lobi kala Gaza keluar dari lift lantai 1. Pandangannya mengedar melihat sekeliling hingga menemukan sosok Sanum yang sudah keluar pintu. Gaza berlari cepat, begitu sampai di luar ia raih pergelangan tangan Sanum hingga tubuh gadis itu berbalik. 55. Mata Sanum membulat. Gaza menarik Sanum dalam pelukannya. Matanya terpejam dan pelukannya erat. Maaf, bisiknya. Dada Sanum bergemuruh. Kepalanya bersandar di dada bidang Gaza. Ia bendak menjauh tapi pelukan itu begitu erat, seolah enggan melepas. Lepas mas. Gaza menggeleng keras. Gak. Gue minta maaf. Hati Sanum terenyuh akan kata maaf itu.
Rasa marah dan kesal yang tadi bercampur kini saling berperang kembali dengan rasa hangat akan maaf yang Gaza ucapkan. Tetap di sisi gue. Gue gak punya rumah selain lo. Perasaannya berdesir. Walau manisnya kalimat Gaza, dia buat sadar akan satu hal. Jika Mas masih berencana lepas Sanum, Sanum akan. Gak ada yang akan lepasin lo. Sampai kapanpun lo milik gue. Mata Gaza terpejam. Gengsinya benar-benar dia jauhkan karena takut kehilangan. Air mata Sanum jatuh. Ini lo Bimas. Lepas Sanum. Gaza melepaskan pelukannya dan beralih memeluk Sanum ala bridal style. Dia berbalik badan kembali dan hendak masuk kembali ke lift. Mas, apa yang kamu lakukan? Teriaknya kaget. Gaza tidak menjawab. Langkahnya terhenti kala Vian berdiri di hadapannya dengan senyuman. Pria itu menunjuk mobilnya depan lobi. Saya pinjamkan mobil saya. Dia mengangguk dan berjalan menuju mobil sedan Vian. Sopirnya seketika membukakan pintu. Mas. Dia didudukkan Gaza di kursi penumpang sedang pintu itu tertutup lagi. Sanum menoleh pada Gaza yang kini menerima kunci dan memutari mobil bagian depan. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya begitu Gaza duduk di belakang kemudi. Tatapan Gaza beralih menatapnya dalam. Sanum mengalihkan pandang. Mobil kemudian melaju meninggalkan kawasan apartemen. Dia tidak melihat ke arah Gaza, melempar pandang keluar jendela sedang tangannya saling meremas di atas paha. Maaf. Itu kata pertama Gaza sejak mereka berada di mobil. Sanum belum menoleh, hingga dia menyadari mobil kini menepi dekat salah satu taman tidak jauh dari apartemen. Tangan Gaza menggenggam tangannya yang tadi di atas paha. Sanum menggigit bibir bagian bawahnya dari balik cadar. Sanum. Dagunya disentuh Gaza hingga pandangannya beralih pada cowok itu. Mata Sanum memerah kala menatap tatapan Gaza yang begitu dalam dan lembut. Lihat gue. Sanum mau ke masjid. 56. Maaf. Jika Sanum dinikahi hanya karena bantu kamu lari dari Papa Sakaya, seenggaknya jangan dengan mudah lepas Sanum begitu aja. Jika Mas tidak cinta Sanum, bersikaplah seperti Utsman An-Naisaburi yang menikahi seorang wanita yang tidak dia cinta selama 15 tahun hingga perempuan itu wafat, tapi dia memperlakukannya dengan baik. Seolah dia begitu mencintai untuk menjaga perasaan istrinya. Mas bisa berpura-pura sayang Sanum, hargain perasaan Sanum agar Sanum berpikir pilihan Sanum nerima Mas gak salah. Bisa kan Mas buat Sanum merasa dihargain oleh suami sendiri? Sanum gak minta lebih, lirihnya. Gaza menatap sendu. Dia menarik Sanum dalam pelukannya lagi. Gue sayang lo, bisiknya. Tubuh Sanum membeku. Air mata menyeruak dari pelupuk matanya. Dia membiarkan pelukan Gaza begitu erat dan berkali-kali cowok itu mengecup puncak kepalanya. Apa itu benar Mas? Gaza memundurkan sedikit wajahnya sedang tangannya melepas cadar milik Sanum. Dia menatap dalam dan mengusap lembut air mata Sanum. Gue gak bisa ungkapin perasaan, bisiknya serak. Kedua tangan Gaza menahan tengkuk Sanum lalu memiringkan kepala dan memangkas jarak mereka. Matanya keduanya sama-sama terpejam hingga Gaza mengecup bibir ranum itu. Gue minta maaf, lirih Gaza membuka mata. Menatap wajah Sanum sedekat ini. Mata Sanum terbuka, dadanya bergemuruh. Apa Mas akan tetap lepasin Sanum atau sebaliknya? Jika Mas Keke ingin lepasin Sanum, Sanum bisa mundur sekarang sebelum perasaan Sanum makin besar. Seenggaknya Sanum bisa mencegah rasa sakitnya. Gaza menggeleng. Lo yang bilang gak akan pergi.
Iya. Tapi jika Mas ingin lepaskan Sanum juga, lantas untuk apa Sanum tetap bertahan? Menikmati banyak rasa sakit yang akan Sanum terima. Sesaat bersama Mas Gaza hanya akan membuat perasaan itu kian bertambah. Lantas jika Sanum akan dilepas juga untuk apa Sanum lelah memperjuangkan semuanya? Lo milik gue, selamanya. Gue gak akan lepasin lo. Tapi kasih gue waktu untuk cerita 2 masa lalu yang buat gue merasa takut lo pergi jika tahu. Sanum gak akan pergi Mas jika Mas beritahu. Selembut apa perasaan lo? Sanum hanya yakin dengan perasaan Sanum. Bertahan di sisi kamu. Gaza mendekap lagi Sanum. Kali ini dia tidak memeluk sendiri. Sanum membalas pelukan itu dengan hati yang lebih lega. Mas, Sanum gak akan masalah jika Mas perlu waktu untuk cerita masa lalu Mas karena Sanum tahu pasti sulit buat Mas untuk berdamai dengan apa yang terjadi dulu. Tapi jangan terpaku pada masa lalu ya Mas. Semuanya udah berlalu, fokus pada masa lalu gak akan merubah apapun. Mas punya banyak kesempatan untuk fokus pada masa depan agar masa lalu itu gak terjadi lagi. Kita boleh lihat spion untuk lihat ke belakang, tapi hanya sesekali. Mas hanya boleh melihat lalu sebagai pembelajaran tapi bukan untuk dikurung akan rasa takut yang buat Mas ragu dalam melangkah di masa depan. 57. Gaza bergumam dan memberikan kecupan di dahi Sanum, begitu lama. Lalu beralih ke kedua kelopak mata Sanum, pipinya dan juga bibirnya. Sanum tersenyum walau pipinya panas akan kelakuan itu. Gaza juga tersenyum. Dia kini mengambil tangan Sanum dan juga mengecupnya. Lo masih marah? Mas bertindak benar. Gimana maksudnya? Walaupun Mas gengsian, Sanum gak pernah berpikir Mas akan susul Sanum dan mengakui perasaan Mas. Gue takut. Apa yang buat Mas takut? Sanum benar-benar pergi. Dia mengangguk, dan karena Pak Fian, lanjutnya dengan cebikan. Pak Fian. Dia mau ngenalin lo sama ponakannya yang mapan dan udah kerja. Katanya cocok buat lo. Dia rajin sholat juga. Mana mungkin. Lo milik gue. Hanya gue. Gak ada yang lain. Sanum menahan senyum. Dia ingin berterima kasih karena Fian membantu banyak, entah hati Gaza tergerak karena ucapannya tadi atau Fian, Sanum hanya merasa bersyukur. Kenapa Pak Fian bisa ada di sini Mas? Sanum gak lihat. Lo jalan sambil nangis. Gak akan kelihatan. Sanum tertawa malu. Iya juga. Gaza mengulas senyum. Dia seolah tidak perlu lagi harus menahan atau senyum-senyum sendiri tanpa sepengetahuan Sanum. Kini senyum itu terbit begitu saja. Gaza menjauhkan posisinya dan kembali duduk seperti semula. Dia membawa lagi mobil itu menjauh, satu tangannya tetap menggenggam tangan Sanum. Mas, kita mau kemana? Udah mau sore. Mau jalan-jalan sama gue. Sanum mengangguk semangat. Apa ini bayaran untuk hibur Sanum? Gak perlu dihibur, lihat wajah gue lo udah senangkan. Sanum terkekeh. Kenapa Mas seyakin itu? Karena lo selalu bilang suka gue. Sanum tersenyum dan menunduk. Dia memainkan jari jemarinya Gaza yang lebih besar dari jarinya. Urat-urat tangan cowok itu juga terlihat. Makasih ya Mas. Memilih nekan ego dan gengsi kamu. Makasih udah bilang sayang Sanum, ucapnya tulus dengan tatapan. Sayang. Gue refleks. 58. Karena takut kehilangan Sanum. Gaza mengangguk. Gue memang minta lo pergi tapi gue juga gak mau kehilangan rumah ternyaman. Maaf karena pelin-pelan.
Gue gak maksud raguin lo. Perasaannya membuncah bahagia, Sanum mengangguk masih dengan senyuman terpatri. Gue akan coba, ucap Gaza. Menatap lurus jalanan. Untuk keluar dari rasa takut gue karena masa lalu. Mau bantu gue? Dengan senang hati Sanum melakukannya, Mas. Gaza tersenyum. Dia mengecup tangan Sanum yang dia genggam. Sanum suka lihat Mas senyum bebas seperti itu, ucap Sanum yang terpukau dan kian terkesima. Perihalnya Gaza itu jarang memperlihatkan senyumnya, apalagi senyuman tanpa beban seperti itu. Sebelumnya kan hanya senyum tipis yang sekali-kali Sanum lihat. Itu pun langsung sirna pas kepergok. Tapi sejak tadi dia mendapatkan senyuman indah Gaza.